saudara, buat oma opa, buat saya dan kita semua, dan juga buat Pak Servi. Amin. Pak Servi hari ini wajahnya luar biasa. Kita percaya di awal bulan Maret boleh masuk dalam perjamuan kudus, dalam sukacita Tuhan dan masa penuaian yang lebih besar. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, kami boleh bernafas, kami boleh beribadah, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Bapak untuk ibadah umas yang luar biasa di Gereja Tampak Siring Rayun 1D. Kami percaya masa penuaian telah tiba. Masa penuaian terjadi. Haleluya. Semua boleh sama-sama katakan amin. Amin. Semuanya dalam keadaan luar biasa. Semuanya dalam keadaan sehat. Terutama saya lihat Pak Servi sangat sehat, luar biasa. Kita bersyukur hambanya boleh hadir di tempat ini. Dan setiap bangku yang kosong, dengan iman saudara, iman oma dan opa, minggu depan ada teman yang baru. Amin. Yang mau katakan yes. Ibu Sinta bangkunya 03, jadi punya janji 3 orang untuk minggu depan ya. Siapa puji Tuhan? Kita
seperti sarimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya. Mari serukan sekali lagi nama Yesus, Yesus, Yesus. Arti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Syaralama syandaya nanamu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang baik. Oh, Bapa yang menerima kami apa adanya hidup kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu dahsyat. Syaralama syanda. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki kerendahan hati ya Tuhan.
untuk selalu mengasihi sesama kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap bertahan dalam menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan hidup yang mungkin saja Tuhan masih izinkan buat kami hari ini. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau katakan, kami akan tetap memuji Engkau, kami akan tetap menyembah Engkau, kami akan tetap meninggikan Engkau. Apapun keadaan kami mau katakan Engkau Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami siang dan malam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami tahu firman-Mu adalah pribadi Allah sendiri. Firman-Mu ya dan amin. Engkau berjanji kami akan naik, kami akan sehat, kami akan kuat, kami diberkati, kami dibukakan jalan oleh Tuhan. Bahkan sampai masa tua kami, sampai memutih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami, sebab Engkau adalah Bapa yang baik. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kurang kenceng ya, kurang kenceng tepuk tangannya. Ada yang lebih baik lagi? Nah, lumayan Ibu Hana, udah 60%. Kenapa nggak 100% sekalian? Beri tepuk tangan, sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Nah, kita tenang dulu. Coba kita lihat kiri kanan kita. Ya. Bilang begini, wah makin keren kamu hari ini. Wah. Katakan haleluya. Tepuk kiri kanannya, bilang begini, Tuhan selalu baik buat kita. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman musik. Shalom. Saya itu kalau melayani di GBT Umas khususnya, saya selalu semangat, saudara. Saya selalu semangat karena saya berdoa, saya punya iman begini, Tuhan, siapapun yang paling tua di tengah-tengah kami, semoga umur saya seperti itu. Amin. Karena saya umurnya masih muda, masih 25 tahun, saudara. Ya kan? Kalau ada yang umur 89 tahun, saya berdoa supaya saya seperti umur begitu 89 tahun. Sesudah itu dipanggil Tuhan, udah boleh. Saya, saudara yang mau lebih boleh, nggak apa-apa, amin. Saya cuma bilang, Tuhan kalau bisa saya mau nawar, Tuhan umur saya kalau bisa 89 tahun aja udah boleh diambil gitu. Loh Pak Servi, kenapa? Dan kalau bisa Tuhan tanggal 8 bulan 9, jadi 89 gitu ya. Karena tanggal 8 bulan 9 ulang tahun saya, dan kalau dipanggil umur 89 juga enak kali tak ditulisnya ya 89 gitu ya. Tuhan baik buat kita semua, sehat selalu semua, amin. Saya lihat oma-oma makin cantik loh, oma-opa makin ganteng. Saya jadi nggak enak karena saya paling ganteng di sini. Ya, bercanda ya ibu-ibu ya. Saya saking terlalu semangat, saudara, minggu yang lalu saya datang. Saya pikir saya mau khotbah, sampai Ibu Yanti gemetaran. Aduh Pak Servi, apa nggak salah Pak Servi? Saya salah ya? Coba Bapak lihat jadwal. Saya lihat jadwal tanggal 3. Sekarang ini tanggal berapa? Berarti bener ya. Kemarin saya salah. Saya malu sama Ibu Yanti sama Ibu Hana. Mungkin Bu Hana bilang, Pak Servi terlalu semangat, mau ketemu siapa sih? Gitu ya, mau ketemu Tuhan, amin. Itu yang penting, saudaraku. Ya, saya harap saudara semua sehat-sehat ya. Amin. Nah, saya bersemangat sekali hari ini ya. Oke, nah saudaraku, tentunya tidak lama. Tema khotbah hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu ada di ini ya, ini ayatnya. Baca sama saya 2, 3.
menyenangkan hati Tuhan. Alangkah baiknya dan indahnya kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kalau kita bisa menyenangkan hati Bapa. Menurut saya, apa saja yang kita minta pasti Bapa kasih. Yang gak minta pun dikasih sama Bapa. Apalagi minta, bilang kiri kanan, apalagi minta. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Tergantung anak-anaknya. Kalau anak-anaknya yang baik, cepat sekali Tuhan menjawab doa kita. Tapi kalau anak-anaknya durhake, kalau anak-anaknya amit-amit, disuruh aja ngambek, disuruh ke gereja aja, apaan gereja-gerejaan, disuruh ke umas, apaan umas, makanan. Saudaraku, kalau Bapa kita adalah Bapa yang baik, Dia bilang, waktu kita menyenangkan Dia, oh betapa dahsyatnya hidup kita. Di mana-manapun kita berada, kita pasti dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu Yeremia berkata begini. Ya, Yeremia 23 ayat Yeremia 9 ayat 3 dan 4, dia berkata begini. Boleh bantu? Beginilah firman Tuhan. Dia katakan ya, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Nah ternyata saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan bukan di saat kita diberkati. Saya banyak berkat, Tuhan Yesus Engkau baik, saya umur panjang, undang teman-teman, Tuhan Yesus aku bersyukur, aku dikasih umur panjang, menyenangkan hati Tuhan. Ada yang menyenangkan hati Tuhan saat ulang tahun? Ulang tahun aja, jadi setahun sekali menyenangkan hati Tuhan ada. Kita menyenangkan hati Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Katakan amin. Makanya ada lagu begini, Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas perak. Bagai apa? Emas murni. Ya kan? Dan saya lihat wajah-wajah opa-opa itu kayaknya bercahaya karena selalu dibentuk, karena menyenangkan hati Tuhan. Bilang kiri kanan, makin cantik kamu, makin ganteng kamu hari ini. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah ini penting. Amin. Nah, jadi tadi dibilang, oh ternyata kita menyenangkan hati Tuhan bukan waktu kita pintar, bersyukur saya bisa pintar, anak saya pintar, cucu saya bisa pintar, bersyukur. Enggak. Pokoknya gini, ditolong Tuhan tetap bersyukur, katakan amin. Ditolong Tuhan tetap menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Belum ditolong pun tetap menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Di gereja harus menyenangkan Tuhan, katakan amin. Apalagi di rumah menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Apalagi tetangga lihat kita, aduh mereka senang sekali melihat kita. Amin. Jangan sampai tetangga lihat kita, aduh ini burung beo dari mana ya, kalau ngomong kayaknya telinganya sakit. Bilang kiri kanan, untung bukan saya. Nah, bagaimana caranya untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Dia katakan begini, Efesus 1 ayat 17, boleh bantu saya? Efesus 1 ayat 17. Nah, dia berkata, boleh bantu ayatnya? Efesus 1 ayat 17. Dia berkata begini, Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Nah ternyata saudaraku, opa oma yang saya kasih dan saya cintai, ternyata untuk menyenangkan hati Tuhan, poin yang pertama dia katakan mengenal dan memahami Tuhan. Coba poinnya, mengenal dan memahami Tuhan Yesus dengan benar. Coba mundur media. Nah, ini poinnya, ternyata bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Dari Efesus ini dia berkata kita minta hikmat kepada Tuhan supaya dia memberikan hikmat kepada kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Berarti kalau dia tekankan mengenal Tuhan dengan benar, berarti ada yang kenal Tuhan gak benar. Ada yang kenal Tuhan gak ngerti, ngaku-ngaku kenal Tuhan tapi Tuhan gak kenal dia. Kayak orang yang ada di Pulau Gadung, Bandung, Ciserang, Banten. Dia sendiri nggak pernah ke Ciserang, dia sendiri nggak pernah ke Bandung, dia sendiri nggak pernah ke Banten. Kayak apa namanya? Tasik misalnya, atau Medan. Tapi dia sendiri nggak pernah ke Medan. Jangan-jangan kita kayak gitu, Tuhan, aku kenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kita kenal persis nggak dia? Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat kita yang sudah menebus dosa kita. Dan dia rela berikan hidupnya untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi saya mau beritahu, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kita harus mengenal Tuhan. Saya mau beritahu saudaraku, kekristenan itu terlalu mahal. Bukan hanya soal agama, tapi soal keyakinan. Saya lagi membayangkan waktu Tuhan Yesus lihat Yerusalem, dia sedih. Dia diutus untuk orang Israel atau orang Yahudi atau orang Yerusalem saja. Tapi karena mereka menolak dia, akhirnya keselamatan datang sampai ke bangsa-bangsa, termasuk saya dan saudara. Jadi ibaratnya begini, kalau Tuhan Yesus datang hanya khusus orang Kristen, saudara, bangga nggak kita? Bangga kalau Tuhan Yesus datang hanya untuk orang Kristen. Terus yang lain mati, binasa semua. Tapi Tuhan nggak mau datang hanya untuk orang Kristen. Makanya kekristenan bukan soal agama, soal juru selamat yang datang ke dunia ini. Yesus dari Allah menjelma menjadi manusia, Yesus namanya, dan lahir. Dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik juga ke surga, dan dia akan datang kembali. Ada nggak yang sehebat itu? Jadi saya mau beritahu, mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tapi satu saya mau beritahu, biarlah Yesus tinggal dalam hidup kita. Yesus ada dalam hati kita. Kelihatan loh kalau Yesus tinggal di dalam hati kita. Coba lihat kiri kanan, lihat. Ada Yesus nggak di wajahnya? Kelihatan. Kalau di luar itu pasti ada yang lain. Ya kan? Ada yang lain, ada Allah yang lain. Masih adakah Yesus lain yang lebih dahsyat dari Tuhan kita yang kita kenal selama ini? Enggak ada. Biar juga ada yang namanya Yesus, belum tentu sama kayak Yesus. Biar juga ada yang namanya Maria, belum tentu juga kayak Maria. Ya kan? Tuhan baik buat kita semua, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan, bukan dari pertama sudah dilahirkan Matius, setelah gede namanya berubah jadi Mahmud. Sudah dari pertama keluarganya Kristen, mengasihi Tuhan, dikasih nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul ada. Karena anaknya banyak dikasih nama Alkitab, Andreas, Yakobus, yang penting gak ada yang Yudas pokoknya semua nama baik. Tapi sudah namanya Andreas keren, sudah namanya Christian, merasa begitu, bilang untung bukan kita. Jadi mengasihi Tuhan berbicara tentang mengenal dia dengan benar. Salah satunya cara kita mengenal dia dengan benar, kita harus bertobat. Caranya bagaimana? Tanda pertobatan adalah dibaptis. Masih ada yang belum dibaptis di sini? Masih ada? Angkat tangan yang belum dibaptis. Oh,
Sudah dibaptis ya? Semua sudah dibaptis. Katakan kiri kanan, aman. Ayo kita ke surga sama-sama. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17-18. Dia berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, poin yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua, boleh kasih poinnya, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Slide boleh naik poinnya. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang kedua itu berbicara kerajaan Allah, bukan soal makan dan minum. Saya sudah 53 tahun makan terus, tapi ya begini-begini aja. Jadi bukan soal makan dan minum. Ada yang masih suka makan yang enak-enak di sini? Ada yang masih suka makan yang berlemak-lemak di sini? Banyak. Kadang-kala kita berpikir, ada teman saya saudara, pendeta juga, dia bilang udah, yang penting bisa makan apa aja, makan gak beraturan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Akhirnya maaf, dia duluan sudah pergi ke surga, gitu ya. Teman pendeta saya itu dia melayani di Jakarta Timur sana, saudara. Sudah lama memang dia meninggal. Hanya karena apa? Ya ini, tidak bisa menguasai diri. Ya Pak ya, kalau udah ketahuan darah tinggi jangan makan durian. Sudah makan durian paginya, malamnya masih minta sama anaknya, nak kirimin aku kambing dong, sate kambing. Kalau kambing hidup mendingan bisa dipelihara. Yang bahaya sate kambing. Baru siang makan durian. Jadi bukan soal makan minum. Ada lagu zaman dulu begini. Ini zaman dulu ya. Mungkin Mami Ana pasti tahu sama Ibu Ana. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Ada enggak? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki hanya ukuran 1x2. Kalau kita ada dipanggil Tuhan, yang kita miliki hanya ukuran 1x2. Ya Pak ya? Ya. Apa artinya kau miliki seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa? Ternyata mengenal Tuhan itu berbicara tentang kebenaran kerajaan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ternyata percaya atau nggak percaya, kita di dunia ini, di tampak siring ini hanya sementara. Bilang kiri kanan, hanya sementara. Tuh masih ada sambungannya. Makanya jangan sombong. Sudah ngomong belum? Sudah kan? Makanya jangan sombong. Saling merendahkan hati, katakan merendahkan hati. Bilang, saling merendahkan hati. 1, 2, 3. Bilang, kayak saya. Kayak saya. Sudah ngomong belum? Belum. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini penting ternyata. Untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Makanya dia bilang cari dahulu kerajaan Allah. Zaman kemarin ada lagunya Pak Niko. Lagunya Pak Niko begini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu.
haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya, 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 haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Saya lihat kayaknya makin semangat saya khotbah Tuhan. Ya. Katakan yes. Nah, yang berikutnya sedikit lagi ya. Pengertian untuk menyenangkan hati Tuhan itu, kalau pertama tadi dikatakan kita mengenal Dia dengan benar. Yang kedua berbicara tentang kerajaan Allah, cari dahulu Tuhan, itu penting. Yang kedua ternyata ayat ini luar biasa. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Dia berkata begini, kita baca sama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, ternyata untuk poin yang ketiga ini sederhana. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Ternyata di dalam 1 Petrus ini berkata, dia katakan, "Weh, kesudahan segala sesuatu sudah dekat." Bahasanya orang timur sana, Tuhan semua datang. Siap-siap. Kalau Tuhan sudah mau datang, kita harus siap-siap. Caranya bagaimana kita harus siap-siap? Ternyata kita harus banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan siang dan malam dalam unity bersama-sama. Katakan amin. Dikatakan bahwa dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Bukankah gereja kita yang terkenal dengan doa, pujian, penyembahan siang dan malam? Katakan amin. Kenapa? Karena di surga itu sudah gak ada penginjilan lagi. Ya, kalau kita sama-sama ke sana sih Bu Hana, boleh kita minta sama Tuhan kalau bisa adain umas terus ya. Kayaknya nggak ada ya Bu Hana ya. Yang ada di sana hanya doa, memuji, menyembah Tuhan, Raja segala raja, meninggikan Raja yang penuh kemuliaan dengan mahkota yang Tuhan berikan kepada kita, mahkota kesetiaan, mahkota ketaatan. Kita memuji, menyembah Tuhan dalam keindahan yang luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa digambarkan. Seperti di dalam Wahyu, dia berkata bahwa emas surga itu lantainya pun dari apa? Pernah lihat lantai dari emas? Belum pernah lihat? Yang saya sering lihat itu di telinga, ada yang di anting. Itu yang saya sering lihat. Dan di tangan. Tapi lantai dari emas itu belum saya pernah lihat. Hanya ada di Alkitab, dan Alkitab bilang itu lantainya pun dari emas. Dinding-dindingnya dari batu-batu indah yang luar biasa. Saya sih belum pernah ke sana. Mau ke sana? Mau? Nah, belum ya? Bilang kiri kanan, belum waktunya. Ya kan? Tapi Alkitab yang bilang, berbicara tentang surga, di situ hanya ada doa, pujian, penyembah. Bahkan sampai hari ini, saudara, jangan bapak, opa, oma berpikir nggak ada yang berdoa memuji penyembah Tuhan di sana. Ada. Dikatakan malaikat-malaikat Tuhan memuji dan menyembah siang dan malam. Bahkan terdengar sangkakala yang indah, yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Wow, ternyata untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, sedikit lagi. Setelah itu kita akan masuk perjamuan. Nah, terus Tuhan ingatkan kita apa yang ada di depan kita. Nah, saya minta coba di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini ya. Ini sebagai ayat yang terakhir. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Siapa yang gak perlu uang di sini, boleh angkat tangan? Tapi jangan jadi cinta uang, ya kan? Tuhan, cinta Tuhan dulu baru Tuhan kasih. Jangan cinta uang dulu baru datang kepada Tuhan. Terbalik kan? Makanya yang kita dapat selama ini sedikit terus. Sekarang kita datang ke Tuhan dulu baru betul Tuhan kasih, gak ada batas. Yang setuju katakan aman. Nah, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ada di sini menjelek-jelekan orang? Enggak kan, Tuhan enggak ada kan? Soalnya saya udah jelek, jangan dijelek-jelekin lagi. Biar saya jelek-jelek begini ciptaan Tuhan loh. Kalau saudara jelek-jelekin saya, saudara sedang menjelek-jelekin Tuhan. Bilang, sesama orang cantik dan ganteng jangan sombong. Bilang, suka menjelekkan orang, dia bilang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Saya mau beritahu, ini keadaan manusia pada akhir zaman. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada tugas kita. Slide selanjutnya, tugasnya adalah kita baca sama-sama 2, 3. Tugas utama kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus adalah menyelesaikan amanat agung. Nah, kita baca ayatnya supaya enak. Kita baca ayatnya supaya enak. Ayatnya adalah Matius 24 ayat 14. Kita baca sama-sama 2, 3. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan ternyata saudara, ingat, sambil kita menyenangkan hati Tuhan, kita dikasih tugas oleh Tuhan menyelesaikan amanat agung. Bagaimana caranya? Bilang kiri kanan, menjadi saksi. Saudara, menjadi saksi bagaimana? Enggak harus khotbah kayak saya. Kalau bisa khotbah yang puji Tuhan. Menjadi saksi itu gampang, saudara. Sekarang saya lihat itu oma-oma, opa-opa rajin TikTok. Mami Ana juga rajin TikTok. Ya kan? Jadi saksi, nyanyi. Indah rencanamu Tuhan, sambil pegang handphone kan? Di dalam hidupku, tek dong, gitu kan? Tapi biar gitu-gitu jadi saksi. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ya dulu ku tak tahu Tuhan. Sambil meneteskan air mata. Berat ku rasakan, hati menderita lagi. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ada kuncinya ternyata. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ditepuk tangan buat Tuhan. Ternyata menyelesaikan amanat agung gak apa-apa, nyanyi terus di TikTok apa namanya. Yang penting jadi berkat. Amin. Jangan marah-marah. Ih, siapa sih dia? Ih, amin. Amin. Atau jangan nyanyi putus lagi cintaku. Amin. Lebih baiknya, ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya. Amin. Gitu kan? Cinta Yesus. Ternyata kita harus jadi saksi sampai Injil kerajaan Allah didengar oleh semua orang. Katakan amin. Bilang kiri kanan, makin keren kamu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Ya, mari kita bangkit berdiri semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Sekali lagi katakan, aku mau jadi anggur bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Mari lebih sungguh lagi katakan, mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Perjamuan asa yang kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Waktu kita memakan dan meminum roti dan anggur, kita sedang memakan dan meminum tubuh dan darah Yesus. Dan Tuhan bilang waktu kita makan dan minum roti dan anggur ini harus dengan cara yang baik, cara yang benar. Artinya, bila ada dendam dalam hati kita, ada amarah dalam hati kita, mungkin juga orang menyakiti kita, mari hari ini kita pilih melepaskan pengampunan. Sehingga waktu kita makan dan kita minum roti dan anggur ini, kita makan dan minum dengan cara yang benar. Siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Bereskan hati kita, bereskan pikiran kita. Waktu kita makan dan kita minum roti dan anggur ini, maka mujizat Tuhan terjadi atas hidup. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mujizat terjadi. Oleh sebab itu, kita akan makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kami Tuhan, terima kasih haleluya. kami bersyukur Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Tuhan, kami berdoa, sehatkan kami semua, kuatkan kami semua ya Tuhan. Engkau buat apapun yang kami lakukan berhasil, sebab tangan Tuhan menyertai kami semua. Dan kami tahu umur panjang ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan berikan umur yang panjang dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, Opa dan Oma, apabila ada yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu dari surga. Sekarang ini aku berdoa, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Coba kami yakin dan percaya, kuasa-Mu tidak pernah berubah, lalu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita merasa diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Semuanya diberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik, persembahan syukur di awal bulan ini. Berikan yang terbaik. Amin. Apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami siap menabur di tanah yang subur. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
cerdas, cermat. Saya minta siapa? Ibu Ratna, Ibu Susi. Ya, Bu Susi, pertanyaannya. Selamat siang buat semuanya. Ini ada 3 pertanyaan seperti biasa. Saya mohon yang bisa menjawab angkat tangan dulu aja, nggak usah berdiri. Jadi kadang-kadang kalau berdiri yang tua kalah cepat. Tapi kalau angkat tangan kan bisa cepat. Pertanyaan mudah dan gampang. 1, tolong Pak ya, diperhatikan siapa yang angkat tangan dulu. Gak usah berdiri, tidak usah berdiri. Apa tema khotbah? Saya Apa coba? menyenangkan hati Tuhan. Tanyaannya belum selesai, Ibu udah jawab. Saya bingung dah. Tidak Semuanya terlalu curang. pandai-pandai ya di Tidak sini. curang. Oke, kalau gitu diganti aja. Jangan gitu. Angkat tangan dulu. Tarik nafas. Bagaimana cara senangkan hati Tuhan? Saya Siapa? berdoa. Ibu yang. Oke, baik, Bu. Mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Carilah dahulu kerajaan Allah siang dan malam. Berdoa siang dan malam. Berdoa memuji menyembah Tuhan siang dan malam. Betul Pak Servi? Betul. Ayo. Latihan angkat tangan dulu. 1, 2, 3. Nah. Kan tanya pertanyaan. Pertanyaan kedua. Apa tugas kita? Ibu kenapa? Tugas Ibu apa? Ibu? Oke, nggak apa-apa. Ibu tugasnya apa? Hah? Waduh. Gimana Pak? Pertanyaan baru dimulai udah jawab. Menyelamatkan anak aku. Betul Pak? Betul. Aduh Bu, lain kali kita mesti kasih pertanyaannya yang agak sulit. Boleh Pak Servi kasih pertanyaan Pak? Ada yang tahu nggak Pak Niko usianya tahun ini yang keberapa? Yang merah. Berapa? Berapa? Benar ya Ibu? 76. Iya, betul. Pak, bagaimana Pak? Jemaat Umas? Beda sekali. Wah. Terima kasih Pak Servi. Saya baru tanya 1. Apa? Udah dijawab. Pinter pandai-pandai. Ya, Ibu yang pakai baju merah. Pertanyaan spesial dari Pak Servi terjawab juga. Menangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua itu kami aplikasikan dalam hidup kami, dalam setiap sikap hidup kami, karakter kami. Kami sadar kami tidak mampu untuk melakukan sendiri, tapi kami percaya Tuhanlah yang menuntun kami, Roh Kudus yang menuntun kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami percaya kami berjalan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua umat-Mu di tempat ini, tanpa kecuali semuanya diberkati, dikuatkan, dihiburkan, bahkan dilepaskan dari segala penyakit ikatan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Servi, tambahkan dia iman, kekuatan, hikmat, dan biarlah semua perjalanan pelayanannya menyukakan hati Tuhan, dan berkati anak-anaknya
berkuasa terus untuk menyebarkan firman Tuhan dimanapun dia berada, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hamba Tuhan yang melayani pada hari ini juga, kami percaya jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua ibadah dari awal sampai akhir dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia juga Tuhan. Dari Indonesia penuh kemuliaan dari Presiden, Wakil dan Menteri-Menterinya, bahkan gubernur, pejabat-pejabat dari terendah sampai tertinggi, biarlah takut akan Tuhan teruskan atas mereka. Bersyukur untuk Indonesia, kemuliaan terjadi, pertobatan terjadi di Indonesia kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Gembala Sidang kami dari Pak Niko, Gembala Pusat, dan Gembala Rayon Pak Kiki, dan Ibu Hana yang menjadi Gembala Humas di tempat ini. Biar urapan Tuhan khusus bagi hamba-hambamu di tempat ini, Gembala-Gembala, sehingga apa yang dilakukan mereka terus juga menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Mari yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan